Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaga ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami ayatihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Di malam hari ini kita telah memasuki tahun 1446 Hijriah. Baru saja berlalu tahun 1445 Hijriah. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, tentunya adalah nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang mulia ini, menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan pada sholat maghrib kita tadi diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir kehidupan. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita niatkan untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan waktu isya, yang di dalam tradisi Islam disebut dengan al-ihya'u bainal isya'ain, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, thalabul ilmi, hingga semakin mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, semakin menambah rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah, dan juga kita niatkan untuk terus memperbaiki kualitas amal ibadah dan sholat kita di hadapan Allah SWT. Dalam setiap pergantian tahun, kita selalu diingatkan tentang pentingnya untuk senantiasa melakukan apa yang disebut dengan muhasabah atau introspeksi. Sebelum kesempatan atau waktunya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya kita untuk selalu melakukan muhasabah atau introspeksi ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr. Pada ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah melihat atau memperhatikan. Sini lam taukid khafifah yang mengandung arti wajib atau harus. Hendaklah atau wajib atau harus setiap orang atau jiwa
melihat atau memperhatikan nafsu ma qaddamat lighad. Ma apa saja yang diperbuat, dilakukan, dikerjakan. Qaddamat yang telah lalu, yang telah berlalu, yang telah lewat. Lighad untuk diperbaiki, dikoreksi, dan juga ditambah jika ada yang kurang di hari esoknya. Di sini dengan menggunakan kata nakirah, ghad itu hari esok. Hari esok dalam dimensi waktu dunia adalah kehidupan di dunia ini, dan juga hari esok dalam dimensi waktu yang panjang, yaitu ketika kelak kita mengalami kehidupan di alam akhir. Kemudian Allah SWT mengulangi kembali wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dua kali dalam satu ayat diulang perintah agar kita bertakwa kepada Allah. Salah satunya ayat ke-14 surah Al-Hasyr. Mengapa diulang kembali perintah untuk bertakwa kepada Allah? Karena Allah SWT ingin mengingatkan dengan peringatan yang sangat tegas tentang pentingnya kita untuk memperhatikan waktu yang telah berlalu dari kehidupan kita. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti, maha mengetahui ya bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini ayat ke-18. Kemudian pada ayat yang 19, wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini larangan sekarang. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang telah melupakan Allah. Nasullah, nasyan dan wa ihsan. Manusia itu tempatnya lupa, sering lupa. Ya. Maka Allah ingatkan, jangan sekali-kali kalian melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Ya, kemudian mereka melupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiq. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kefasikan. Jadi melupakan Allah dalam kehidupan, nanti mereka juga akan dilupakan kembali oleh Allah SWT. Maka mereka adalah orang yang termasuk orang yang fasik. Kemudian pada ayat yang ke-20-nya Allah SWT menegaskan tentang komparasi ataupun diferensiasi, perbandingan ataupun perbedaan yang mendasar dari kehidupan manusia. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penghuni neraka dan juga penghuni surga. Siapa mereka ashabun nar? Siapa mereka ashabul jannah? Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Nah, faizun ini satu dari terminologi atau istilah yang kita temukan dalam Al-Quran yang berarti keberuntungan, keberhasilan, kemenangan. Selain dari kata falah, ya sebagaimana nama masjid ini al-falah, yang juga bukan berarti kemenangan, keberuntungan. Tapi ada istilah yang lebih global, yang lebih umum, yaitu al-falah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, sungguh telah berhasil, sungguh telah menang orang-orang yang beriman. Jadi faizun itu bagian dari al-falah, bagian dari kemenangan atau keberuntungan. Karena setiap kali kita mendengar kata al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau mau falah, mari sholat dulu. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang termasuk ashabul jannah, ashabul falah, ashabul fauz, ya diawali dengan hayya 'alas shalah. Insya Allah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat yang Allah SWT pesankan kepada kita agar jangan sampai kita lupa. Diingatkan saja oleh Allah SWT dalam Al-Quran, banyak manusia yang lupa. Apalagi kalau tidak diingatkan. Makanya ketika kita mau sholat, ya, yang harus kita mintakan kepada Allah SWT perlindungan diri kita dari godaan atau bujukan atau gaya setan. Agar apa? Agar kita tidak lupa, agar kita tidak lalai.
ya dengan apa yang sedang kita kerjakan dalam sholat. Karena biasanya ada satu golongan ataupun kelompok setan yang suka menggoda manusia pada saat mau sholat, ya. Sebelum sholat, ya dia lupa ataupun tidak ingat di mana misalnya menaruh kunci, menaruh dompet, menaruh handphone. Pas ketika memulai sholat, ingat ternyata kuncinya atau dompetnya ditaruh di tempat yang biasa mungkin dia taruh. Jadi ada di mana manusia itu lupa, ada di mana manusia itu lalai. Nah, oleh karena itu Allah SWT mengingatkan agar jangan sampai kita di dunia ini yang lupa akan tugas ataupun visi misi dalam kehidupan kita, ya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah SWT tentang pentingnya kita untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang meniti jalan kebenaran, meniti jalan kebaikan, meniti jalan kebahagiaan. Ada banyak manusia yang menginginkan jalan keselamatan, tetapi dalam kenyataannya dia tidak meniti ataupun memenuhi ataupun melalui jalan keselamatan itu. Sebagaimana dia pernah disini dalam sebuah syair, tarjun najata walam taslu masalikaha, inna safinata la tajri alal jabis. Yang artinya engkau mengharapkan keselamatan, keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan, tetapi tidak meniti ataupun melalui jalan yang menyampaikan kita kepada keberhasilan tersebut, kepada jalan keberuntungan tersebut. Itu diibaratkan sebagaimana dalam syair tadi, inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya bahtera itu tidak akan bisa berjalan ataupun mengalami daratan gitu ya, ataupun tanah. Karena perahu atau bahtera itu harus bekerja di air agar dia bisa berjalan atau memenuhi jalan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam kehidupan kita, alhamdulillah tidak terasa hari ini atau malam ini kita sudah masuk ke 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, Allah menjadikan umur kita semakin berkah, semakin taat beribadah, dan juga semakin yakin itu dengan jalan yang kita tempuh menuju kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita perlu menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi saat ini dan di masa yang akan datang semakin berat, semakin banyak. Nah, oleh karena itu kita sangat membutuhkan atau sangat bergantung kepada adanya pertolongan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berdoa memohon kekuatan dan pertolongan dari Allah, maka kita sangat mudah untuk melupakan apa yang telah berlalu, apa yang telah terjadi. Ya, kemudian tidak punya kesempatan atau waktu untuk mengoreksi dan memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Pada akhirnya nanti kemudian kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi ashabul jannah, maka bahkan alhamdulillah bisa masuk ke dalam golongan ashabun nar. Nah, oleh karena itu seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini problematika atau soalan yang kita hadapi begitu banyak. Dan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW, sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban, wa tuba lil ghuraba." Faqila ya Rasulullah, man humul ghuraba? Qal alladzina yuslihuna idza fasadat nas. Kamu kalau Rasulullah SAW, yang artinya bahwa Islam ini yang dulu di zaman Rasulullah SAW muncul ataupun timbul gitu ya, ataupun datang itu dalam keadaan asing atau terasing. Padahal Islam ghariban wa sayaudu ghariban, dan juga nanti setelah di akhir zaman yang seperti yang kita alami sekarang ini itu juga akan seakan-akan terasing. Wa sayaudu ghariban. Maka kata Rasulullah SAW, tubalil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah
bergembiralah mereka yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ghuraba. Ghuraba ini jamak dari gharib, orang yang asing. Jamaknya ghuraba. Gharibun, ghuriban, ghuraba, orang-orang yang asing. Nah, istilah ataupun terminologi gharib ataupun ghuraba di zaman atau pada masa Rasulullah SAW ini termasuk yang baru, istilah baru. Sehingga para sahabat tidak langsung memahami makna gharib ataupun ghuraba ini. Sehingga ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, nah ini enaknya kita ya hidup di masa Rasulullah SAW masih hidup. Begitu ada persoalan, ada masalah, langsung ditanyakan kepada beliau. Ya, beda dengan yang sekarang. Ya, kita mau nanya kemana? Ya akhirnya nggak sempat ketemu Ustaz, ketemu Kiai, nanya gitu. Ya, nanya gitu. Ya. Sehingga bisa jadi jawabannya benar atau tidak. Akhirnya jadi bisa. Jadi ditanya Rasulullah SAW, siapa wahai Rasulullah SAW termasuk yang mereka yang termasuk ghuraba itu? Maka kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, itu mereka yang senantiasa tetap menjaga dirinya dalam kebaikan, dalam perbaikan di tengah-tengah kebanyakan manusia terjebak ataupun terjerumus ke dalam kerusakan. Nah, ini tantangannya, godaannya. Ya, kita bisa bertahan di mana keadaan yang menyebabkan kita sulit untuk bisa bertahan. Di tengah banyak orang yang sudah tidak lagi misalnya memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Kita masih berpegang kepada prinsip halal. Di tengah manusia yang sudah tidak lagi memperhatikan mana yang wajib yang harus dikerjakan, mana yang makruh ataupun yang haram yang harus ditinggalkan. Itu tidak diperhatikan. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok. Ya, itu sudah tidak diperhatikan lagi. Nah, orang-orang yang dimaksud dengan ghuraba adalah orang-orang yang senantiasa memiliki prinsip, ya, berpegang kepada kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dicontohkan atau dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah. Jadi tantangannya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa banyak sekali manusia yang sudah tidak lagi ya berpihak pada kebenaran, tetapi ada di antara mereka yang tetap memiliki prinsip untuk tegak lurus dalam kebenaran, yaitu kebenaran di Islam, agama Islam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang gharib ini orang yang senantiasa mempertahankan dirinya, tidak menjadi kelompok yang disebut dengan im'atan al-nas, yaitu orang yang ngikut, membebek atau mengekor, tapi orang yang punya prinsip, orang yang senantiasa dalam kehidupannya dibimbing oleh hidayah ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu buku yang pernah ada gitu ya dalam sejarah umat Islam di Indonesia ini, ada satu percakapan antara dua generasi. Ya, buku ini merekam diskusi atau percakapan antara beberapa tokoh Islam yang masih muda waktu itu dengan Profesor Dr. Muhammad Natsir. Ya, di antara yang diskusi di situ adalah ada Pak Amin Rais, alhamdulillah masih ada sekarang. Ada Pak Kunto Wijoyo, sudah tidak ada. Kemudian ada Pak Yahya Muhaimin, juga sudah tidak ada. Kemudian satu lagi itu ada tokoh Islam juga ya, sudah tidak ada. Nah, di sini disebutkan dalam buku itu percakapan antar generasi, pesan seorang bapak terhadap anak-anaknya, yang ditanyakan oleh para tokoh yang masih muda waktu itu ketika bersilaturahim kepada Buya Profesor Muhammad Natsir, itu apa yang akan dihadapi ataupun tantangan apa yang dihadapi oleh umat Islam khususnya di Indonesia pada saat itu, kemudian di masa-masa yang akan datang sampai hari ini. Nah, ada 3 yang disampaikan oleh beliau yang dihadapi oleh umat Islam khususnya di Indonesia ini ada 3. Yang pertama adalah nativisasi, yang kedua adalah sekularisasi, dan yang ketiga adalah kristenisasi atau dengan kata lain pemurtadan. Dan itu terjadi semua. Nativisasi itu umat Islam ataupun ajaran Islam
nanti akan dibenturkan ataupun dihadapkan atau dipertentangkan dengan semua yang ada. Baik antara Islam dengan peradaban yang lain, Islam dengan Barat, Islam dengan peradaban Cina, Islam dengan peradaban Persia, Islam dengan peradaban yang lain. Itu dipertentangkan. Bahkan Islam dipertentangkan dengan adat istiadat, ya, tradisi yang memang sudah ada dan seterusnya. Jadi akan ada semacam upaya untuk membenturkan nilai Islam dan tentunya juga umat Islamnya dengan semua yang ada dalam kehidupan. Disitulah kemudian yang umat Islam dianggap ini tidak relevan, atau ajaran Islam ini sudah tidak relevan, yang tidak cocok, yang tidak sejalan dengan perkembangan dan dengan tantangan perkembangan zaman dan seterusnya. Nah, ini tantangan nativisasi. Maka sampai hari ini pun kita masih menghadapi umat Islam ya, semakin dia taat kepada Allah SWT, ya, kemudian dibentur-benturkan dengan semua kaidah teori yang dibuat Islam ya, dengan radikalisme, dengan terorisme dan sebagainya. Nah, ini terjadi. Nah, ini tantangan besar bagi umat Islam menghadapi nativisasi. Yang kedua, sekularisasi. Ini juga dengan jelas yang memisahkan antara Islam sebagai agama dari semua sektor atau aspek kehidupan. Jadi dengan bahasa lainnya, kalau Islam itu hanya sekedar sholat di masjid saja, selesai. Ya, urusan pribadi, urusan ibadah saja. Ya, tidak perlu bicara tentang ekonomi, tidak perlu bicara tentang politik, tidak perlu bicara tentang masalah sosial, masalah budaya, ekonomi dan sebagainya. Jadi dijauhkan antara Islam ya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Itu tantangan yang kedua yang terjadi sekarang, sekularisasi. Kemudian yang ketiga, kemurtadan ataupun kristenisasi. Dan nyatanya memang sampai hari ini ternyata ya umat Islam itu berhasil dikurangi secara jumlahnya, secara kuantitasnya. Ya sampai hari ini umat Islam sudah tidak lagi menjadi umat Islam terbesar di dunia. Ya sudah kalah dengan Pakistan, sudah kalah dengan Bangladesh. Kita ada ranking 3, ranking 4. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, maka disinilah yang kita melakukan maqaddamat tadi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Ya, barangkali secara individu kita sudah bisa menjadi seorang muslim yang baik. Tetapi ketika ada tuntutan yang untuk melakukan perbaikan, yuslihu ya, untuk memperbaiki ataupun mengoreksi atau merubah dari satu keadaan yang tidak baik menjadi baik, itu banyak yang belum siap atau banyak yang tidak memiliki kepedulian terhadap yang terjadi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, maka bagian dari koreksi terhadap diri kita di hadapan Allah SWT tentunya mari kita terus-menerus ya, untuk menghidupkan Islam dalam arti yang sesungguhnya, ya, Islam yang original dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang kita akan berhadapan-hadapan dengan keadaan ataupun situasi di mana kita akan dimarginalkan. Islam ini masih dimarginalkan. Bahkan ada semacam konsensus ataupun kesepakatan yang tidak tertulis, ya. Ya, siapapun orang yang boleh menjadi pemimpin di Indonesia ini katakanlah asal bukan dari tokoh Islam ataupun kalangan umat Islam. Ada semacam seperti itu. Makanya dengan segala cara ya umat Islam ini ya hanya sebagai pelengkap penderita saja gitu. Kalau dengan bahasa lainnya ketika suaranya hanya diperlukan ataupun diminta baru didekati atau didatangi, tapi setelah itu tidak ditinggalkan, tidak dipakai lagi dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita menjadi umat Islam yang seperti itu. Dan apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam ini nanti dalam jumlah banyak, tetapi ibarat buih hanya di lautan, ya, terombang-ambing dan tidak punya pegangan. Nah, kita ingin agar umat Islam ya dengan kekuatan iman dan Islam yang kita miliki ini juga menjadi penentu, ya, menjadi bagian dari problem solving gitu ya, ataupun bagian dari solusi, ya, bagian dari penyelesai dari setiap persoalan yang kita hadapi, bukan sebaliknya malah menjadi pelengkap penderita dari persoalan yang kita hadapi. Nah, oleh karenanya di antara hal yang harus kita kuatkan dalam menjaga originalitas Islam di dalam diri kita
dalam menghadapi semua yang tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah kita harus senantiasa menguatkan diri dari tauhid. Tauhid ini harga mati. Ya, karena memang itu modalnya kita. Tauhid dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita baca di akhir surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 10 itu. Faman ya'mal faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah SWT, maka hendaklah ia beramal amal ibadah, amal saleh. Falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala satu apapun. Nah, ini prinsip tauhid, ya, mengesahkan Allah, tauhidullah, dan menjauhi segala perbuatan kemusyrikan. Ya, memberhalakan sesuatu, ya, memberhalakan sesuatu atau menuhankan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini yang akan menjadi modal awal kita dalam rangka untuk mendapatkan falah, dalam rangka mendapatkan fauz. Di dalam sebuah ungkapan dikatakan, ala kullu ma kana lillahi yanmu wa kullu ma li ghairillahi yantahi. Yang artinya, ingatlah, segala sesuatu yang diawali, yang dimulai atas dasar karena Allah, ya, atau mencari ridha Allah, yang mencari pahala ataupun kebaikan dari Allah SWT, yang maka segala sesuatu itu akan tumbuh, akan berkembang, akan berkah. Wa ma kana li ghairillahi yanhadi. Sebaliknya, segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah, yanhadimu, maka dia akan cepat rusak, bahkan musnah. Nah, maka tauhidullah ini atau mengesahkan Allah SWT ini adalah pangkal dari segala sesuatu. Ya, ini yang kemudian kita ikrarkan dalam bacaan sholat kita, di dalam doa istiftah misalnya, doa kita, di dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang kita baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana dan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doa tauhid, ya, doa di mana kita menyatakan bahwa hidup kita, mati kita, ibadah kita ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, setelah tauhid, ya, Islam original yang harus kita bawa adalah Islam yang bersumber dari dua pedoman yang sudah disepakati, yaitu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan untuk dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya setelah aku meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT juga mengingatkan, ya, agar kita berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Ya wahai orang yang beriman, ya taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri dan kamu sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwa pedoman ataupun sumber dalam kehidupan kita, dalam menjaga iman Islam kita dalam hidup ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, Islam original yang akan bisa menjawab semua tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini adalah Islam yang senantiasa mengajarkan kepada para pemeluknya, kepada umatnya untuk terus-menerus mencintai dan menumbuhkan tradisi belajar yang disebut dalam Al-Quran dengan generasi ataupun kelompok Rabbaniyun. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan jadilah kalian, ya, generasi Rabbani ataupun kelompok Rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab,
dengan apa yang telah kalian pelajari dari Al-Quran, wa'allimu dalam kitab atau mengajarkan pada Al-Quran ya terhadap Al-Quran, wa kuntum tadrusun dan apa yang kalian pelajari. Jadi belajar mengajar, membangun tradisi ilmu. Ya, dan salah satu wasilah sarana kita dalam kehidupan sekarang ini, ya tempat yang terbaik bagi kita untuk belajar ilmu sesuai agama dari masjid. Ya. Maka masjid-masjid di perumahan, di komplek ya seperti Al-Falah ini ibarat semacam pesantren. Ya. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi ada istilah pesantren lansia, sekarang ada istilah pesantren lansia gitu. Nah itu tidak perlu lagi karena masjid itu sudah jadi pesantren sebenarnya, tempat ibadah, tempat mengaji ilmu, ya, tempat saling mengingatkan dan juga saling berdakwah. Nah, membangun tradisi ilmu ini ya adalah solusi yang menjawab problematika keumatan. Sebagaimana juga dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa siapapun orangnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapapun orangnya yang menginginkan kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah gapai itu dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sebagaimana juga bagi yang menginginkan kehidupan akhirat, raihlah dengan ilmu. Man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kebaikan, ya kesejahteraan dunia dan akhirat, juga raihlah dengan ilmu. Itulah kenapa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan perintahnya adalah membaca. Ini menunjukkan modal awal untuk meraih kebahagiaan, meraih keberhasilan di dunia dan akhirat adalah dengan modal ilmu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, maka ya spirit untuk menghidupkan tradisi ilmu ini harus dijaga. Karena sudah banyak orang yang sekarang ini melakukan sesuatu tanpa ilmu atau mengajarkan sesuatu tanpa ilmu. Dan setiap tahun, setiap bergenerasi ataupun kejadian di khususnya di negara kita ini ada saja yang aneh-aneh, yang nyeleneh. Yang belakangan ini ada siapa itu ya? Yang cukup terkenal gitu ya, yang mengajarkan yang aneh-aneh. Ya, saya tidak mau menyebut namanya karena sudah terkenal ya. Ya, sampai dalam satu ajarannya itu dia bisa langsung kontak atau nelpon atau video katanya dengan malaikat Israel, malaikat Israel gitu ya. Atau malaikat penjaga pintu surga atau penjaga pintu neraka. Jadi bisa ditelepon gitu, bisa dikomunikasi gitu. Yang sekarang ini sering ramai saya bilang. Nah ini kenapa terjadi? Karena memang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwa nanti di akhir zaman, dan ini sudah terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengangkat ilmu dari tengah-tengah kaum muslimin itu satu persatu, tetapi tidak secara sekaligus. Caranya Allah mengangkat ilmu dari tengah-tengah kaum muslimin itu dengan diwafatkannya para ahli ilmu, para ulama. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, hadis ini sahih. Ya, kemudian artinya bahwa nanti katanya Allah SWT itu akan mengangkat ilmu. Sekarang kita misalnya masih bisa belajar fikih, kita masih ada ustadz yang mengajarkan fikih, ya, tentang halal haram, tentang kaidah ibadah, fikih muamalah dan sebagainya. Alhamdulillah masih ada. Tapi nanti bisa jadi di akhir zaman atau mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa jadi susah kita mencari guru ataupun ahli ilmu fikih. Artinya ilmu fikih dijalankan. Ilmu yang paling cepat diangkatnya dalam hadis Rasulullah SAW itu adalah ilmu faraid, ilmu tentang ahli waris. Dan sekarang sudah susah kita nyari ilmu ahli waris, ya, dalam hal hukum fikihnya, hukum hitung-hitungannya dan sebagainya. Nah, ini termasuk ilmu yang paling cepat atau bukan diangkat oleh Allah SWT. Karena sudah langka atau jarang yang benar-benar menguasai untuk mendalami ilmu tentang ilmu faraid atau ilmu ahli waris. Begitu pula juga ilmu ahli tafsir, mufassir. Ya, sekarang mufassir itu susah nyari yang benar-benar ahli tafsir. Ya.
Tapi kata orang Bogor banyak mufassir. Itu ada pasar Anyar, pasar Kebon Kembang, tapi bukan mufassir, itu mufassar, ya, ahli pasar gitu ya, bukan ahli tafsir. Jadi susah jadi ulama yang ahli tafsir, diangkat ilmu tafsir. Ilmu hadis susah sekarang misalnya nyari ahli hadis. Ya ini yang disinyalir atau yang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah nanti akan mengangkat ilmu. Sehingga ya yang terjadi adalah ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kemudian manusia itu mengangkat manusia yang tidak berilmu, yang tidak punya ilmu, dia sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai panutan. Akhirnya muncullah tadi penyimpangan, kenyelenehan, bahkan penyesatan. Dan anehnya selalu saja ada dan bahkan banyak pengikut. Nah ini terjadi sekarang ini. Dan yang sangat perhatikan di Indonesia ya, yang paling banyak ya. Dan biasanya mulainya dari Jawa Barat ya, biasanya mulainya dari Jawa Barat gitu ya. Tapi belakangan ada juga yang di luar dari Jawa Barat, mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun dari Sumatera, Kalimantan. Tapi itu terjadi ya. Ditanyakan dalam hadis tersebut kepada orang tersebut tentang perkara agama, tapi kemudian dijawab dengan jawaban tidak dasar oleh ilmu, akhirnya jawabannya bisa sesat dan menyesatkan. Itulah yang terjadi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ya kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar, ya menambah ilmu wawasan kita dan juga memperbaiki khususnya amal ibadah kita di hadapan Allah SWT. Kemudian Islam original yang bisa merespon ataupun menjawab tantangan zaman yang sekarang ini sedang kita hadapi adalah Islam yang senantiasa mengedepankan semangat untuk terbuka ya, atau dialog ya, menerima adanya perbedaan dan sebagainya ya, selama ya, yang dipertentangkan ataupun yang diperbedakan itu adalah satu hal yang didasari oleh ya. Artinya kita terbuka ya untuk terus-menerus membawa atau menghidupkan semangat ijtihad ya, bahasa agamanya ijtihad atau berpikir untuk kebaikan umat Islam. Seperti misalnya sekarang sedang ditawarkan ada konsep namanya kalender hijriah global tunggal agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan penentuan. Ya, di sini sudah satu Muharram, di sana belum dan sebagainya. Nah ini jadi persoalan, khususnya ketika menjelang puasa Ramadan, ya menjelang Idul Fitri atau Idul Adha. Nah sekarang disodorkan, ditawarkan ya satu konsep yang sebenarnya kalender hijriah global tunggal. Jadi agar umat Islam ini satu, ya tidak terpecah ataupun berbeda-beda dalam penentuan masalah tahun hijriah. Nah ini semangat untuk belajar, untuk berijtihad, memberikan solusi. Ya banyak hal-hal yang lain juga harus kita cari solusinya. Kemudian yang berikutnya Islam yang ditawarkan ya, ataupun Islam original yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah membawa pesan wasatiyah, pertengahan. Ya, pertengahan dalam arti kita tidak boleh berlebihan dalam segala sesuatu. Kita beribadah kepada Allah, ya, tetapi tetap kita punya hak. Ya, kita perlu mendapatkan hak kita, bagian kita untuk dunia. Ya, kita punya hak untuk istirahat, punya hak untuk berkeluarga, punya hak untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita dan seterusnya. Itu perlu keseimbangan. Bahkan Allah pun memerintahkan untuk seimbang dalam artian tidak melalaikan ataupun melupakan hak dan kemudian bagian kita. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya, walatan sanasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang baik untuk kehidupan akhiratmu, tapi juga jangan lupakan bahwa kau punya bagian ataupun jatah untuk kehidupan dunia. Ini seimbang. Termasuk dalam kaitan ya keseimbangan kita dalam membawa misi Islam untuk senantiasa menjaga keharmonisan, ya kerukunan, kedamaian, ya dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, ya Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semesta alam.
Nah, inilah beberapa poin dari nilai-nilai dasar Islam yang akan bisa istilahnya menjawab tantangan-tantangan yang tadi disampaikan di tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an, sekarang 2000-an ya. Baik itu dalam kaitan aktivisasi, sekularisasi maupun pemurtadan atau kristenisasi. Ya, kembali pada prinsip bahwa kita diberi nikmat oleh Allah SWT, iman, hidayah Islam ya, yang mana ini yang akan menjadi modal kita untuk meraih falah tadi, menjadi meraih keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan ya di dunia maupun di akhirat ya, dengan berpegang pada nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip di Islam. Demikianlah sedikit pengajian pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan umur kita semakin diberkahi oleh Allah ya, di tahun 1446 ini. Keluarga kita diberkahi oleh Allah, pekerjaan kita harta kita ya, ilmu kita diberkahi oleh Allah SWT, sehingga kita bisa bertahan ya, menjadi orang-orang yang tetap baik ya, tetap kebenaran ya, di tengah godaan untuk penyimpangan kita dari kebenaran ya, kemudian dari kerusakan atau perbuatan yang tidak baik yang banyak sekali dilakukan oleh manusia di akhir zaman. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.